Dan pastikan teman-teman sudah login ke akun Google teman-teman. Nah, kemudian di bagian alamat web kita ketikkan blogger.com. Oke, kita buka. Nah, jika teman-teman sudah pernah membuat sebuah blog, maka tampilannya itu akan seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah blog baru. Jadi kita klik saja di bagian panah ke bawah yang ada di bagian ini. Selanjutnya kita klik blog baru. Oke, setelah itu kita masukkan judul dari blog, contohnya itu seperti ini. Oke, setelah itu kita tentukan alamat dari blog. Alamat ini merupakan domain dari blog kita yang nantinya bisa digunakan untuk mengakses blog. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita klik di bagian blog kepoinit.blogspot.com. Oke, jika terdapat checklist seperti ini, alamat blog ini tersedia, maka untuk alamat blog ini bisa teman-teman gunakan. Nah, jika memang tidak, silakan teman-teman gunakan nama blog yang unik. Selanjutnya, di sini kita pilih tema yang ingin kita gunakan. Ada banyak sekali tema yang bisa teman-teman gunakan secara gratis. Nah, jadi untuk tahap ini silakan teman-teman pilih saja tema yang awal, yang ini. Karena nantinya kita akan menggunakan tema dari pihak ketiga. Oke, setelah teman-teman klik, kemudian kita klik tombol buat blog. Nah, jika muncul pesan seperti ini, teman-teman klik saja tombol lain kali. Oke, dan sekarang teman-teman sudah berhasil membuat sebuah blog. Jadi kita coba lihat ya, untuk blog yang baru saja kita buat. Kita klik saja di bagian tulisan lihat blog. Nah, ini merupakan blog yang baru saja kita buat. Nah, untuk mengakses blog ini, teman-teman bisa menggunakan alamat yang ada di bagian ini. Nah, untuk blog saya sendiri menggunakan domain ataupun alamat blog kepoinit.blogspot.com. Nah, jadi ini merupakan domain gratis, jadi kita terima saja apa adanya. Dan jika teman-teman ingin menggunakan domain yang lebih keren seperti .com, ya, .net dan sebagainya, teman-teman tulis saja di bagian kolom komentar, nantinya akan saya buatkan video tutorialnya. Oke, untuk tab ini sudah bisa teman-teman tutup. Nah, ini merupakan dashboard dari Blogger. Jadi di bagian dashboard ini, teman-teman bisa mengatur tampilan blog, postingan, halaman, tema, dan sebagainya. Pokoknya untuk pengaturan blog akan kita lakukan di bagian dashboard ini. Nah, di sini akan sedikit saya jelaskan beberapa fitur yang ada di dashboard blog ini. Nah, untuk fitur yang pertama adalah postingan. Postingan ini digunakan jika teman-teman ingin membuat sebuah artikel untuk blog, ya. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan saja secara ringkas, karena untuk secara lengkapnya akan saya jelaskan pada video-video selanjutnya. Oke, kemudian di sini ada menu statistik. Nah, di bagian menu ini teman-teman akan melihat berapa banyak pengunjung yang mengunjungi blog teman-teman. Dan di sini untuk jumlah pengunjungnya itu masih 0 karena untuk blog ini sendiri baru saja kita buat. Oke, kemudian di sini ada menu komentar. Nah, di bagian menu komentar ini teman-teman akan melihat orang-orang yang berkomentar di postingan ataupun artikel teman-teman. Oke, dan di bagian ini juga teman-teman bisa membalas komentar tersebut. Nah, kemudian di sini ada menu penghasilan. Nah, jika kita klik maka secara otomatis menu ini akan hilang ya. Ya, tidak masalah, nantinya bisa kita munculkan kembali. Nah, jadi di sini teman-teman tidak perlu fokus dulu ke bagian penghasilan. Pahami dulu untuk dasar-dasar dari blog ini. Nah, selanjutnya di sini ada menu halaman, kita klik. Nah, di bagian menu halaman ini teman-teman bisa membuat sebuah halaman seperti about, contact us, privacy policy, disclaimer, dan sebagainya. Nah, semua halaman tersebut kita buat di bagian menu halaman ini. Oke, selanjutnya di sini ada menu tata letak. Nah, di bagian tata letak ini teman-teman bisa mengatur tampilan dari blog teman-teman. Dan untuk pengaturannya itu cukup mudah, teman-teman hanya perlu melakukan drag dan drop, maka secara otomatis untuk tampilan blog akan berubah. Nah, selanjutnya di sini ada menu tema. Nah, di bagian menu tema ini teman-teman bisa merubah tema ataupun tampilan dari blog teman-teman secara menyeluruh.
Nah, nantinya kita akan menggunakan tema pihak ketiga, jadi kita akan menggunakan menu ini. Nah, selanjutnya di sini ada menu setelan. Oke, dan di bagian menu setelan ini ada beberapa pengaturan yang harus kita lakukan. Nah, kita klik tulisan edit di bagian deskripsi. Nah, kita masukkan deskripsi dari blog yang kita miliki. Nah, contohnya seperti ini. Oke, setelah itu kita klik simpan. Nah, untuk pengaturan yang lain kita biarkan saja secara default. Kemudian kita klik di bagian postingan, komentar, dan berbagi. Oke, untuk di bagian ini sebaiknya tidak teman-teman rubah ya. Kita biarkan saja secara default. Nah, kemudian kita klik di bagian email. Nah, untuk di bagian email sendiri tidak perlu teman-teman rubah, kita biarkan juga secara default. Kemudian kita klik di bagian bahasa dan peformatan. Oke, dan untuk di bagian ini sebaiknya tidak teman-teman rubah, kita biarkan saja secara default. Untuk bahasanya itu bahasa Indonesia, zona waktu, dan juga waktu kita biarkan saja secara default. Nah, kemudian kita klik di bagian preferensi penelusuran. Oke, lalu kita klik edit di bagian deskripsi. Nah, kita pilih ya. Nah, kita masukkan tag ataupun deskripsi tag yang ingin kita gunakan. Nah, di bagian ini digunakan untuk optimasi SEO, di mana agar blog teman-teman lebih mudah dicari. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita pisahkan dengan tanda koma. Nah, jadi di bagian ini teman-teman ketikkan saja kategori apa saja yang ingin teman-teman bahas di dalam blog ini. Nah, contohnya seperti tutorial, informasi, aplikasi, teknologi, game, tips, trik Android, komputer, laptop, PC, aplikasi, app, dan sebagainya. Jadi silakan teman-teman tuliskan saja kategori apa saja yang ingin teman-teman bahas di dalam blog ini. Nah, setelah itu kita klik tombol simpan perubahan. Oke, kemudian untuk di bagian yang lainnya sebaiknya jangan teman-teman rubah jika memang teman-teman tidak memahaminya. Nah, saran saya di bagian ini jangan teman-teman rubah. Oke, selanjutnya kita klik menu lainnya. Oke, dan di bagian ini juga tidak perlu teman-teman rubah, kita biarkan saja secara default. Oke, selanjutnya kita klik di bagian menu setelan pengguna. Oke, dan untuk di bagian ini tidak perlu teman-teman rubah. Oke, kita kembali lagi ke dashboard utama. Oke, mohon maaf, di sini ternyata terdapat sebuah kesalahan. Jadi kita klik dulu di menu setelan. Nah, kita pilih di dasar. Oke, kemudian di bagian judul silakan teman-teman rubah. Nah, di bagian judul ini kita rubah, kita klik tulisan edit. Nah, jadi di bagian judul ini teman-teman masukkan saja judul dari blog teman-teman. Nah, di sini saya contohkan. Oke, ataupun teman-teman bisa memasukkan nama dari blog teman-teman di bagian ini. Oke, setelah itu kita klik tombol simpan perubahan. Nah, dan sekarang kita telah berhasil membuat blog dan serta mengatur beberapa pengaturan penting yang harus dilakukan.